Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica Oktaviani dengan NIM 2214386 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari jurusan Asuransi Syariah kelas 2C. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai Learning Journal Teori Produksi. Sebelum memasuki teori inti, saya akan membahas tentang perusahaan dan produksi. Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa. Dalam sebuah perusahaan, semua faktor produksi berkumpul, mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Dalam definisi lainnya, perusahaan merupakan suatu lembaga atau organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat, dengan tujuan meraih laba atau keuntungan. Definisi perusahaan juga bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Isinya mengemukakan kalau perusahaan adalah suatu badan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang disebut dengan NKRI, yang berdiri dan berjalan dengan tujuan menghasilkan laba. Dan produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi merupakan dampak dari perubahan dari dua atau lebih input, atau yang disebut dengan sumber daya, menjadi satu atau lebih output atau produk. Kegiatan tersebut dalam ekonomi dinyatakan dalam fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dari pemakaian sejumlah input dengan menggunakan teknologi tertentu. Dan selanjutnya memasuki teori inti, yaitu teori produksi. Yang pertama, dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, model produksi dengan satu faktor produksi variabel. Yang ketiga, model produksi dengan dua faktor produksi variabel. Dimensi jangka pendek. Periode jangka pendek adalah periode produksi di mana perusahaan tidak mampu dengan segera melakukan penyesuaian jumlah penggunaan salah satu atau beberapa faktor produksi. Dimensi jangka panjang. Periode jangka panjang adalah periode produksi di mana semua faktor produksi menjadi faktor produksi variabel. Dalam aktivitas produksinya, produsen atau perusahaan mengubah beberapa faktor produksi menjadi barang dan jasa berdasarkan hubungannya dengan tingkat produksi. Faktor produksi dibedakan menjadi faktor produksi tetap atau yang disebut dengan fixed input dan faktor produksi variabel atau yang disebut dengan variable input. Faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel terkait erat dengan waktu yang dibutuhkan untuk menambah atau mengurangi faktor produksi tersebut. Mesin dikatakan sebagai faktor produksi tetap karena dalam jangka pendek atau kurang dari setahun, susah untuk ditambah untuk dikurangi. Sebaliknya, buruh dikatakan faktor produksi variabel karena jumlah kebutuhannya dapat disediakan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Model produksi dengan satu faktor produksi variabel. Faktor produksi variabel atau yang disebut dengan variable factor of production, yaitu faktor produksi yang sifatnya habis dipakai dalam satu periode produksi, serta besar penggunaannya sangat berkaitan dengan jumlah produk yang dihasilkan. Sebenarnya sangat jarang bahkan tidak ada proses produksi yang hanya menggunakan satu faktor produksi variabel. Pengertian produksi dengan satu faktor produksi variabel adalah pengertian analisis jangka pendek, di mana ada faktor produksi yang tidak dapat diubah. Ketika mencoba memahami proses alokasi faktor produksi oleh perusahaan, ekonom membagi faktor produksi menjadi barang modal atau kapital, dan tenaga kerja atau labor. TP ternyata berbentuk kurva yang mirip huruf S, sehingga disebut kurva S. Hukum pertambahan, hasil yang semakin menurun menyebabkan kurva MP berbentuk parabola, sampai menyentuh sumbu horizontal. Jika kurva MP telah lebih rendah dari sumbu horizontal, penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total. Atau yang disebut dengan slope kurva TP menjadi negatif. Kurva AP bergerak sepola dengan kurva MP. Sebelum titik potong AP dan MP, nilai AP selalu di bawah MP. Setelah itu AP di atas MP. Nilai AP juga mengalami penurunan akibat pengaruh penurunan nilai MP, tetapi penurunannya tidak setajam MP, sehingga pada saat MP, AP masih mungkin bernilai positif bahkan tidak pernah negatif. 3 tahap produksi.
Pada tahap 1, penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi total maupun produksi rata-rata. Karena itu, hasil yang diperoleh dari tenaga kerja masih jauh lebih besar dari tambahan upah yang harus dibayarkan. Perusahaan rugi jika berhenti produksi pada tahap ini, atau slope kurva TP meningkatkan tajam. Pada tahap kedua, karena berlakunya LDR, baik produksi marginal maupun produksi rata-rata mengalami penurunan. Namun demikian, nilai keduanya masih positif. Penambahan tenaga kerja akan tetap menambah produksi total sampai mencapai nilai maksimum, atau yang disebut dengan slope kurva TP datar sejajar dengan sumbu horizontal. Pada tahap ketiga, perusahaan tidak mungkin melanjutkan produksi karena penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total. Perusahaan akan mengalami kerugian atau slope kurva TP negatif. Perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi dapat membuat tingkat produktivitas meningkat secara grafis dapat digambarkan dengan semakin luasnya bidang yang dibatasi kurva TP. Yang perlu direnungkan adalah apakah bila nilai AP meningkat berarti efisiensi meningkat? Bila nilai AP meningkat karena mesinnya semakin modern, belum berarti efisiensi meningkat. Studi empiris yang dilakukan 20 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa ada yang lebih penting dari sekadar modernisasi mesin, yaitu modernisasi sumber daya manusia atau yang disebut dengan SDM, terutama dengan mengubah cara berpikir dan sikap hidup. Dengan modernisasi SDM, kemajuan teknologi akan meresap ke dalam diri manusia dan mendorong peningkatan efisiensi. Model produksi dengan dua faktor variabel. Dalam bagian ini, kita melonggarkan asumsi adanya faktor produksi tetap, baik barang modal maupun tenaga kerja sekarang bersifat variabel. Namun yang harus diingat bahwa pelonggaran asumsi ini masih tetap terlalu menyederhanakan persoalan, sebab dalam kenyataan, faktor produksi variabel yang digunakan dalam proses produksi lebih dari dua macam. Dalam studi ekonomi yang lebih lanjut, pembahasan alokasi faktor-faktor produksi, lebih dari dua macam faktor produksi secara efisien akan menggunakan model ekonometrika. Dalam model produksi dua faktor produksi variabel ini, analisis cukup menggunakan penjelasan grafis dan matematika sederhana. Dan isokuan adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi yang menghasilkan jumlah produk yang sama. Misalnya, kasus usaha tekstil tradisional di muka kita pelonggar asumsinya dengan menyatakan bahwa mesin dapat ditambah. Konveksitas. Asumsi konveksitas analogi dengan asumsi pada pembahasan perilaku konsumen, yaitu kurva inferensi yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Jika produsen ingin mengubah kombinasi faktor produksi dari titik A ke titik B, maka tambahan output karena menambah satu unit L adalah sama dengan produksi marginal L atau MPL dikali dengan perubahan L atau MP. Pengurangan output karena pengurangan faktor produksi K adalah sama dengan produksi marginal K dikali perubahan K atau MP dengan bergerak pada isokuan yang sama pada pertambahan output sama dengan 0. Penurunan nilai MRTS, diminishing of MRTS, sama halnya dengan konsumen. Produsen menganggap makin mahal faktor produksi yang semakin langka. Itulah sebabnya mengapa nilai MRTS semakin menurun. Dalam kasus-kasus tertentu, nilai MRTS akan konstan atau 0. MRTS konstan bila kedua faktor produksi bersifat substitusi sempurna. Seperti pada diagram tersebut, MRTS adalah 0 bila kedua faktor produksi mempunyai hubungan proporsional, tetap seperti ditunjukkan oleh diagram tersebut. Hukum pertambahan hasil yang semakin menurun, atau the law of diminishing return. Di muka telah diuraikan bahwa dalam penggunaan dua macam faktor produksi juga berlaku hukum LDR. Pada diagram tersebut adalah isokuan dengan tingkat produksi masing-masing 60, 80, dan 90 unit. Penurunan hasil tenaga kerja L dapat dilihat dengan menarik garis ABC. Jika kita berproduksi dengan faktor produksi maksin sebanyak G unit, penambahan L sebanyak AB unit menambah output sebanyak 20 unit, tetapi penambahan berikutnya dengan jumlah yang sama, BC per AB, hanya menambah output sebanyak 10 unit. Penurunan hasil K dapat dilihat misalnya pada saat jumlah L sama dengan M unit. Perhatikan garis DBE. Awalnya untuk menambah 20 unit, output cukup menambah DB unit K. Tetapi ketika akan menambah output 10 unit lagi,
Jumlah unit mesin yang ditambah jauh lebih besar, yaitu BE unit atau lebih banyak dari DB unit. Daerah produksi yang ekonomis atau relevant range of production. Pada saat membahas model produksi, satu faktor produksi variabel, telah disimpulkan bahwa daerah produksi ekonomis perusahaan adalah daerah tahap 2. Prinsip yang sama berlaku untuk model produksi dua faktor produksi. Diagram tersebut menggambarkan bahwa batas antar titik A dan B adalah batas daerah produksi yang ekonomis atau relevant range of production. Atau tahap 2, jika perusahaan berproduksi di luar batas areal itu A ke C atau B ke D, penambahan faktor produksi tidak meningkatkan produksi. Garis AB merupakan daerah tahap 2. Diagram tersebut menggambarkan jika perusahaan ingin melakukan ekspansi produksi, batas ruang gerak ekonomis adalah daerah yang diapit garis lengkung M dan N. Perubahan output karena perubahan skala penggunaan produksi atau returns to scale. Perubahan output karena perubahan skala penggunaan faktor produksi atau returns to scale adalah konsep yang ingin menjelaskan seberapa besar output berubah bila jumlah faktor produksi dilipat gandakan atau doubling. Skala hasil menarik atau increasing returns to scale. Jika menambah faktor produksi sebanyak 1 unit, menyebabkan output meningkat lebih dari 1 unit. Fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menarik atau increasing returns to scale. Pada diagram di atas menunjukkan bila penggunaan mesin dan tenaga kerja dilipat gandakan K1 ke K2, output meningkat lebih dari 2 kali lipat. Pencapaian hasil ini dimungkinkan antara lain karena kemampuan manajemen dalam menangani produksi skala besar. Ada sinergi antara mesin dan tenaga kerja atau embodied technology. Skala hasil konstan atau constant returns to scale. Jika melipat gandakan faktor produksi menambah output sebanyak 2 kali lipat juga, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil konstan atau constant returns to scale, seperti digambarkan dalam diagram di atas. Skala hasil menurun atau decreasing returns to scale. Jika penambahan 1 unit faktor produksi menyebabkan output bertambah kurang dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menurun atau decreasing returns to scale. Seperti ditunjukkan pada diagram di atas, penjelasannya adalah kebalikan penjelasan terlihatnya skala hasil menarik. Perkembangan teknologi, peningkatan efisien penggunaan faktor produksi tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit. Kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan efisien penggunaan faktor produksi. Tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit. Diagram tersebut menggambarkan hal tersebut. Karena kemajuan teknologi, tingkat produksi 90 unit Q90 periode pertama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit Q90 periode kedua. Seorang ekonom bernama Hicks mengklarifikasikan kemajuan teknologi berdasarkan pengaruhnya terhadap kombinasi penggunaan faktor produksi. Bila kemajuan teknologi mengakibatkan porsi penggunaan barang modal menjadi lebih besar dibanding tenaga kerja, disebut teknologi padat, modal capital using atau capital intensive. Sebaliknya, jika menyebabkan porsi penggunaan tenaga kerja menjadi lebih besar, disebut teknologi padat karya, labor using atau labor intensive. Jika tidak mengubah porsi, rasio faktor produksi tetap, disebut teknologi netral, natural technology. Perubahan-perubahan itu dapat dilihat dari angka MRTS yang tercermin dari perubahan sudut kemiringan isoquant. Teknologi harus melewati 3 tahap sebelum dapat memengaruhi efisiensi. Tahap pertama adalah penemuan invention atau riset-riset ilmu pengetahuan bertujuan menemukan teknologi-teknologi baru untuk proses produksi. Tetapi hasil penemuan tidak ada artinya bila para produsen pengusaha tidak berarti
mengaplikasikannya dengan melakukan inovasi-innovation. Umumnya hanya sedikit pengusaha yang berani melakukan inovasi awal, tetapi keberhasilan inovasi akan mengundang makin banyak pengusaha yang mau melakukannya. Terjadilah penyebaran inovasi atau spread of innovation yang menyebabkan tingkat penerimaan terhadap inovasi atau adopting innovation mendekati angka 100%. Diagram tersebut menggambarkan tingkat perkembangan penerimaan inovasi berbentuk kurva S atau S-curve. Kurva anggaran produksi atau ISO-cost. Kurva anggaran produksi atau ISO-cost adalah kurva yang menggambarkan beberapa kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. Jika harga faktor produksi tenaga kerja adalah upah atau W, dan harga faktor produksi barang modal adalah sewa R, maka kurva ISO-cost adalah I. Sudut kemiringan kurva ISO-cost adalah rasio harga kedua faktor produksi. Jika terjadi perubahan harga faktor produksi, kurva satu berotasi. Jika yang berubah adalah kemampuan anggaran, kurva ISO-cost bergeser secara sejajar, seperti diagram tersebut. Keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen terjadi ketika kurva 1 bersinggungan dengan kurva Q. Di titik persinggungan itu, kombinasi penggunaan kedua faktor produksi akan memberikan hasil output yang maksimum. Keseimbangan dapat berubah karena perubahan kemampuan anggaran maupun harga faktor produksi. Analisis perubahan keseimbangan produsen analogis dengan analisis perilaku konsumen. Perubahan jumlah faktor produksi yang digunakan merupakan interaksi kekuatan efek substitusi atau substitution effect dan efek skala produksi atau output effect. Karena itu, produsen juga mengenal faktor produksi inferior, yaitu faktor produksi yang penggunaannya justru menurun bila kemampuan anggaran perusahaan meningkat atau kemampuan memproduksi meningkat. Keseimbangan produsen adalah kondisi di mana isokon dan isocost bersinggungan. Pada pembahasan keseimbangan, produsen ini akan dibahas bagaimana kondisi yang memungkinkan terjadinya persinggungan antara kurva isocost dan kurva isokon. Tulisan ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya mengenai teori perilaku produsen dan teori produksi yang membahas isokon dan isocost. Pada kondisi keseimbangan produsen berupa menggunakan faktor produksi secara efisien, sehingga kondisi tersebut dicari sebagai keseimbangan produksinya. Dalam rangka mencari efisiensi tersebut, produsen akan berusaha untuk memaksimalkan output yang dihasilkan dan meminimalkan biaya. Kedua kondisi tersebut sesuai dengan yang kita pelajari pada pembahasan isocost dan isokon. Dari kurva keseimbangan produsen tersebut, kita akan bagi pembahasan ini dalam 3 bagian, yaitu 1. Memaksimumkan output. Perhatikan kurva maksimalisasi output di atas. Kita menggunakan dua jenis input, yaitu tenaga kerja dan modal. Kurva isokon yang disimbolkan Q menggambarkan kombinasi penggunaan dua jenis input tadi yang memberikan tingkat output yang sama. Semakin tinggi ke kanan kurva isokon, berarti tingkat outputnya akan semakin tinggi pula. Dengan demikian, Q1 dengan Q2, Q3, isokon Q3 tingkat produksi paling tinggi dan isokon produksi Q1 paling rendah. Produsen menginginkan untuk produksi pada Q3 sebagai titik produksi tertinggi. Namun sayangnya, karena adanya keterbatasan anggaran atau 1, sehingga produksi memaksimum yang dapat dilakukan yaitu pada isokon Q2. Produksi maksimum terjadi pada titik E dengan tingkat penggunaan mesin sebanyak Q1 dan penggunaan tenaga kerja sebanyak X1. Isokon Q1 tidak dipilih meskipun anggaran atau biaya yang dimiliki cukup berproduksi. Pada tingkat tersebut, hal tersebut dilakukan karena pada Q1 bukan merupakan tingkat produksi maksimum. Yang kedua, meminimumkan biaya. Perhatikan kurva keseimbangan konsumen bagian minimalisasi biaya. Harap hati-hati dalam memahami gambar kurva tersebut. Katakanlah kita mempunyai tujuan untuk memproduksi barang pada tingkat output sebanyak Q.
Kombinasi tenaga kerja dan modal tergambar dan dalam isokuen Q sebagai tujuan tingkat output yang diharapkan. Untuk menghasilkan output pada tingkat Q, kita dapat menggunakan anggaran sebanyak 13, namun penggunaan anggaran isokos 13 akan terasa kurang efisien, sebab untuk menghasilkan output isokuen Q dapat digunakan biaya yang lebih murah, yaitu pada anggaran isokos 12. Lebih tepatnya pada titik E, dengan penggunaan modal sebanyak Y1 dan tenaga kerja sebanyak X1. Titik E menjadi paling efisien di mana isokos dan isokuen bersinggungan, isokos yang paling minimum dan isokos yang maksimum. Sedangkan penggunaan anggaran isokos 1 tidak dipilih, karena pada I1 tidak mampu menghasilkan output maksimum. Yang ketiga, keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen pada prinsipnya ingin mencapai efisien. Untuk efisien tersebut, maka harus tercapai persinggungan antara isokos dan isokuen. Namun tidak sembarang persinggungan isokos dan isokuen. Isokuennya harus memberikan tingkat biaya paling minimum, sedangkan isokuen yang harus memberikan tingkat output paling maksimum. Kondisi keseimbangan produsen ini disesuaikan lagi dengan kondisi perusahaan. Apakah tujuan perusahaan untuk mencapai tingkat output tertentu? Bila tujuannya untuk mencapai tingkat output tertentu, maka dapat digunakan prinsip pada memaksimalisasi output. Di sini perusahaan berupa produksi pada tingkat yang ditentukan, lalu mencari biaya paling murah untuk mencapainya sehingga menjadi efisien. Produksi perusahaan juga bisa saja disesuaikan dengan keterbatasan anggaran. Misalnya perusahaan mempunyai anggaran terbatas sebanyak X1, maka dapat menggunakan prinsip minimalisasi biaya. Dengan biaya yang dimiliki lantas dicari tingkat output maksimum yang dapat dicapai. Dengan demikian, dengan biaya minimum tersebut dapat menghasilkan produksi yang efisien. Pola jalur ekspansi atau expansion path. Tujuan perusahaan adalah maksimalisasi laba. Untuk mencapai tujuan itu, dalam jangka pendek maupun jangka panjang, perusahaan harus tetap mempertahankan efisiensinya. Biasanya perusahaan menetapkan target yang akan dicapai setiap tahunnya, yang harus dicapai dengan biaya minimum. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki tingkat fleksibilitas lebih tinggi dalam mengkombinasikan faktor produksi. Diagram tersebut menunjukkan keseimbangan awal di titik A, persinggungan garis anggaran 1 dengan isokuen Q. Dalam jangka pendek, jika perusahaan ingin mengubah kombinasi faktor produksi seperti di titik B atau C tetap pada Q1, anggaran produksi harus ditingkatkan sampai ke 1. Padahal dalam jangka panjang dengan anggaran sebesar, output dalam dinaikkan ke Q2 dengan kombinasi penggunaan faktor produksi di titik D. Titik-titik keseimbangan tercapai pada tingkat MRTS yang konstan dan membentuk garis isoklin atau isoklin. Diagram tersebut menunjukkan bahwa titik-titik keseimbangan produsen adalah di titik A, D, K, L, dan seterusnya. Jika titik-titik keseimbangan tersebut dihubungkan, akan terbentuk garis isoklin atau OS. Garis isoklin OS tidak berbentuk garis lurus, karena seperti telah dinyatakan, dalam jangka panjang, perusahaan memiliki kemampuan mengubah kombinasi faktor produksi agar alokasi anggaran lebih efisien. Untuk fungsi produksi skala hasil konstan atau constant returns to scale, isoklin berbentuk garis lurus atau OR. Hal ini karena dalam fungsi produksi CRS, rasio faktor produksi tingkat berubah atau konstan. Bila ekspansi produk berdasarkan asumsi bahwa harga faktor produksi tidak berubah, isoklin merupakan garis jalur ekspansi atau expansion path. Garis ini menunjukkan bagaimana proporsi penggunaan faktor produksi berubah karena perubahan atau penambahan tingkat produksi. Bila harga faktor produksi dianggap tetap, diagram tersebut menunjukkan jalur ekspansi pada umumnya, sedangkan diagram tersebut untuk kasus skala hasil konstan atau CRS. Jalur ekspansi atau expansion path merupakan jalur perluasan yang menunjukkan keseimbangan atau equilibrium of firm. Pada sepanjang garis jalur ekspansi ini akan diketemukan slope garis anggaran atau isokos, sama dengan slope isokuen. Dan selanjutnya saya akan memaparkan tentang produksi. Pengertian faktor produksi.
Faktor produksi adalah suatu barang ataupun proses yang bisa dimanfaatkan untuk wadah dan menciptakan nilai jual atau produk atau jasa. Jika disimpulkan dari pengertian di atas, semua barang yang dapat meningkatkan nilai dana manfaat dari produk itu bisa dikatakan faktor produksi, ataupun makna lainnya sebagai benda yang bisa membantu melancarkan proses produksi di perusahaan. Secara khusus, faktor produksi ini adalah semua kebutuhan usaha yang dibutuhkan oleh produsen agar bisa melancarkan produksi dengan mudah dan lancar. Dilihat dari pengertian di atas, faktor produksi ialah hal penting yang harus ada dalam perusahaan. Saat ini ekonomi memang erat kaitannya dengan kegiatan produksi. Maka dari itu penting bagi kita untuk belajar ekonomi agar dapat memahami produksi dan faktor produksi apa yang telah ada. Jika Anda pembisnis atau mahasiswa manajemen bisnis, sudah tidak asing dengan istilah faktor produksi ini, karena hal tersebut sudah menjadi salah satu unsur yang bisa dilakukan dan dipelajari. Tetapi masih banyak orang yang belum mengerti tentang faktor produksi ini secara mendalam. Tujuan faktor produksi. Faktor produksi harus disediakan oleh produsen sebelum membangun usahanya, karena ini memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Melancarkan produksi. Pertama, tujuannya tentu untuk melancarkan produksi atau produk atau jasa, karena semua sarana dan prasarananya sudah tersedia. Bahkan ini tidak hanya terkait dengan produk-produk saja, tetapi juga dengan proses pemasaran, penggalangan dana modal, manajemen perusahaan, dan lain sebagainya. Karena hal ini, maka faktor produksi memang harus tersedia dengan lengkap. Jangan sampai satu unsur hilang karena akan merusak unsur lainnya. Keuntungan perusahaan. Tujuan kedua adalah untuk memberikan keuntungan pada perusahaan. Ini sudah jelas karena jika faktor tersebut tersedia dan berjalan dengan baik, tentu produk yang dihasilkan juga bagus. Produk sesuai harapan konsumen. Tujuan terakhir ialah produk yang dihasilkan oleh perusahaan lebih sesuai dengan harapan konsumen. Dilihat dari segi kualitas dan kuantitasnya. Ini diperlukan faktor produk yang lengkap juga bermutu tinggi. Jika ini tidak tersedia, maka produk akan disukai oleh pelanggan minimal tepat dengan kebutuhan mereka. Karena tujuan-tujuan inilah, maka faktor produksi harus dimasukkan ke dalam rencana perusahaan. Minimal dapat diketahui sarana seperti apa yang bisa membuat produk sesuai dengan keinginan target pasar. Jika dilihat dari tujuan ini, memang seharusnya manajemen perusahaan mengarahkan faktor ini pada titik prioritas. Karena ini yang bisa mendatangkan kepuasan yang efeknya berjual bisa semakin meningkat. Dan selanjutnya jenis faktor produksi. Di dalam pengembangan bisnis diperlukan faktor produksi yang bagus dan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, dipetakanlah beberapa jenisnya yang harus ada di dalam proses pembuatan produk. Sumber daya alam adalah faktor sumber daya alam, jenis faktor produksi yang termasuk di dalam bahan-bahan mentah untuk dijadikan produk. Bahan mentah inilah yang nantinya akan diolah menjadi barang atau jasa yang akan dipasarkan ke konsumen. Sumber daya alam yang termasuk faktor produksinya diantaranya adalah udara, tanah, air, hewan, tumbuhan, mineral, dan bahan tambang lainnya. Contohnya adalah produk yang berbahan bulu, maka sumber daya alamnya adalah hewan yang berbulu, karena dari bulu hewan inilah yang dijadikan bahan mentah produk. Selanjutnya, sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia juga jenis faktor yang sangat penting, karena tidak mungkin bahan mentah bisa menjadi bahan setengah jadi, lalu produk atau barang, jadi jika tidak ada manusia yang mengelolanya. Maka dari itu sumber daya manusia juga harus ada di dalam perusahaan, terutama yang memang memiliki kompetisi bagus dalam bidang pengolahan produk, termasuk bisa mengoperasikan alat-alat produk. Sumber daya manusia bisa dibilang poin paling penting di dalam produksi, sekalipun ada beberapa argumen kalau kinerjanya sudah bisa digantikan oleh robot. Tetapi tentu dari segi rasa dan jiwa, manusia lebih hebat. Tadi pungkiri, rasa dan jiwa ini yang juga membuat produk lebih berkualitas. Selanjutnya modal, sumber daya manusia dan juga sumber daya alam sudah tersedia, tetapi masih belum cukup untuk melahirkan produk yang bagus. Bisa dibilang ini faktor produksi yang tidak lengkap yang hasilnya juga tidak akan memuaskan. Dalam pembuatan produk tersebut membutuhkan modal produksi.
membeli bahan mentah, alat produksi, serta untuk membayar tenaga kerja. Maka dari itu, modal juga perlu dimasukkan ke dalam faktor produksi. Jadi, modal juga berpengaruh pada terciptanya produk yang berkualitas dan disukai konsumen. Semakin besar modal yang dimiliki, tentu produk lebih bermutu karena SDM, SDA, dan alat produksi yang digunakan tentu juga hebat. Selanjutnya, kewirausahaan. Faktor kewirausahaan juga perlu dimasukkan ke dalam kurva anggaran produksi atau ISOCOS. Kurva anggaran produksi atau ISOCOS adalah kurva yang menggambarkan beberapa kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. Jika harga faktor produksi tenaga kerja adalah upah atau W, dan harga faktor produksi barang modal adalah sewa R, maka kurva ISOCOS adalah I. Sudut kemiringan kurva ISOCOS adalah rasio harga kedua faktor produksi. Jika terjadi perubahan harga faktor produksi, kurva satu berotasi. Jika yang berubah adalah kemampuan anggaran, kurva ISOCOS bergeser secara sejajar, seperti diagram tersebut. Keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen terjadi ketika kurva 1 bersinggungan dengan kurva Q. Di titik persinggungan itu, kombinasi penggunaan kedua faktor produksi akan memberikan hasil output yang maksimum. Keseimbangan dapat berubah karena perubahan kemampuan anggaran maupun harga faktor produksi. Analisis perubahan keseimbangan produsen analogis dengan analisis perilaku konsumen. Perubahan jumlah faktor produksi yang digunakan merupakan interaksi kekuatan efek substitusi atau substitution effect dan efek skala produksi atau output effect. Karena itu, produsen juga mengenal faktor produksi inferior, yaitu faktor produksi yang penggunaannya justru menurun bila kemampuan anggaran perusahaan meningkat atau kemampuan memproduksi meningkat. Keseimbangan produsen adalah kondisi di mana isokon dan isokos bersinggungan. Pada pembahasan keseimbangan, produsen ini akan dibahas bagaimana kondisi yang memungkinkan terjadinya persinggungan antara kurva isokos dan kurva isokon. Tulisan ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya mengenai teori perilaku produsen dan teori produksi yang membahas isokon dan isokos. Pada kondisi keseimbangan produsen berupa menggunakan faktor produksi secara efisien, sehingga kondisi tersebut dicari sebagai keseimbangan produksinya. Dalam rangka mencari efisiensi tersebut, produsen akan berusaha untuk memaksimalkan output yang dihasilkan dan meminimalkan biaya. Kedua kondisi tersebut sesuai dengan yang kita pelajari pada pembahasan isokos dan isokwen. Dari kurva keseimbangan produsen tersebut, kita akan bagi pembahasan ini dalam 3 bagian, yaitu 1. Memaksimumkan output. Perhatikan kurva maksimalisasi output di atas. Kita menggunakan dua jenis input, yaitu tenaga kerja dan modal. Kurva isokwan yang disimbolkan Q menggambarkan kombinasi penggunaan dua jenis input tadi yang memberikan tingkat output yang sama. Semakin tinggi ke kanan, kurva isokwan berarti tingkat outputnya akan semakin tinggi pula. Dengan demikian, Q1 dengan Q2, Q3, isokwen Q3 tingkat produksi paling tinggi dan isokwen produksi Q1 paling rendah. Produsen menginginkan untuk produksi pada Q3 sebagai titik produksi tertinggi. Namun sayangnya, karena adanya keterbatasan anggaran atau 1, sehingga produksi memaksimum yang dapat dilakukan yaitu pada isokwen Q2. Produksi maksimum terjadi pada titik E dengan tingkat penggunaan mesin sebanyak Q1 dan penggunaan tenaga kerja sebanyak X1. Isokwen Q1 tidak dipilih meskipun anggaran atau biaya yang dimiliki cukup berproduksi. Pada tingkat tersebut, hal tersebut dilakukan karena pada Q1 bukan merupakan tingkat produksi maksimum. Yang kedua, meminimumkan biaya. Perhatikan kurva keseimbangan konsumen bagian minimalisasi biaya. Harap hati-hati dalam memahami gambar kurva tersebut. Katakanlah kita mempunyai tujuan untuk memproduksi barang pada tingkat output sebanyak Q. Kombinasi tenaga kerja dan modal tergambar dan dalam isokwen Q sebagai tujuan tingkat output yang diharapkan. Untuk menghasilkan output pada tingkat Q, kita dapat menggunakan anggaran sebanyak 13, namun penggunaan anggaran isokos 13 akan terasa kurang efisien, sebab untuk menghasilkan output isokwen Q dapat digunakan biaya yang lebih murah, yaitu pada anggaran isokos 12.
lebih tepatnya pada titik E, dengan penggunaan modal sebanyak Y1 dan tenaga kerja sebanyak X1. Titik E menjadi paling efisien di mana isokos dan isokoen bersinggungan, isokos yang paling minimum dan isokos yang maksimum. Sedangkan penggunaan anggaran isokos 1 tidak dipilih karena pada I1 tidak mampu menghasilkan output maksimum. Yang ketiga, keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen pada prinsipnya ingin mencapai efisien. Untuk efisien tersebut, maka harus tercapai persinggungan antara isokos dan isokoen. Namun tidak sembarang persinggungan isokos dan isokoen. Isokoennya harus memberikan tingkat biaya paling minimum, sedangkan isokoen yang harus memberikan tingkat output paling maksimum. Kondisi keseimbangan produsen ini disesuaikan lagi dengan kondisi perusahaan. Apakah tujuan perusahaan untuk mencapai tingkat output tertentu? Bila tujuannya untuk mencapai tingkat output tertentu, maka dapat digunakan prinsip pada memaksimalisasi output. Di sini perusahaan berupa produksi pada tingkat yang ditentukan, lalu mencari biaya paling murah untuk mencapainya sehingga menjadi efisien. Produksi perusahaan juga bisa saja disesuaikan dengan keterbatasan anggaran. Misalnya perusahaan mempunyai anggaran terbatas sebanyak X1, maka dapat menggunakan prinsip minimalisasi biaya. Dengan biaya yang dimiliki lantas dicari tingkat output maksimum yang dapat dicapai. Dengan demikian, dengan biaya minimum tersebut dapat menghasilkan produksi yang efisien. Pola jalur ekspansi atau expansion path. Tujuan perusahaan adalah maksimalisasi laba. Untuk mencapai tujuan itu, dalam jangka pendek maupun jangka panjang, perusahaan harus tetap mempertahankan efisiensinya. Biasanya perusahaan menetapkan target yang akan dicapai setiap tahunnya, yang harus dicapai dengan biaya minimum. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki tingkat fleksibilitas lebih tinggi dalam mengkombinasikan faktor produksi. Diagram tersebut menunjukkan keseimbangan awal di titik A, persinggungan garis anggaran 1 dengan isokoen Q. Dalam jangka pendek, jika perusahaan ingin mengubah kombinasi faktor produksi seperti di titik B atau C tetap pada Q1, anggaran produksi harus ditingkatkan sampai ke 1. Padahal dalam jangka panjang dengan anggaran sebesar, output dalam dinaikkan ke Q2 dengan kombinasi penggunaan faktor produksi di titik D. Titik-titik keseimbangan tercapai pada tingkat MRTS yang konstan dan membentuk garis isoklin atau isoklin. Diagram tersebut menunjukkan bahwa titik-titik keseimbangan produsen adalah di titik A, D, K, L, dan seterusnya. Jika titik-titik keseimbangan tersebut dihubungkan, akan terbentuk garis isoklin atau OS. Garis isoklin OS tidak berbentuk garis lurus, karena seperti telah dinyatakan, dalam jangka panjang, perusahaan memiliki kemampuan mengubah kombinasi faktor produksi agar alokasi anggaran lebih efisien. Untuk fungsi produksi skala hasil konstan atau constant returns to scale, isoklin berbentuk garis lurus atau OR. Hal ini karena dalam fungsi produksi CRS, rasio faktor produksi tingkat berubah atau konstan. Bila ekspansi produk berdasarkan asumsi bahwa harga faktor produksi tidak berubah, isoklin merupakan garis jalur ekspansi atau expansion path. Garis ini menunjukkan bagaimana proporsi penggunaan faktor produksi berubah karena perubahan atau penambahan tingkat produksi. Bila harga faktor produksi dianggap tetap, diagram tersebut menunjukkan jalur ekspansi pada umumnya, sedangkan diagram tersebut untuk kasus skala hasil konstan atau CRS. Jalur ekspansi atau expansion path merupakan jalur perluasan yang menunjukkan keseimbangan atau equilibrium of firm. Pada sepanjang garis jalur ekspansi ini akan diketemukan slope garis anggaran atau isokos, sama dengan slope isokoen. Dan selanjutnya saya akan memaparkan tentang produksi. Pengertian faktor produksi. Faktor produksi adalah suatu barang ataupun proses yang bisa dimanfaatkan untuk wadah dan menciptakan nilai jual atau produk atau jasa. Jika disimpulkan dari pengertian di atas, semua barang yang dapat meningkatkan nilai dana manfaat dari produk itu bisa dikatakan faktor produksi, ataupun makna lainnya sebagai benda yang bisa membantu melancarkan proses produksi di perusahaan. Secara khusus, faktor produksi ini adalah semua kebutuhan usaha yang dibutuhkan oleh produsen agar bisa melancarkan produksi dengan mudah dan lancar. Dilihat dari pengertian di atas, faktor produksi ialah hal penting yang harus ada dalam perusahaan.
Saat ini ekonomi memang erat kaitannya dengan kegiatan produksi. Maka dari itu penting bagi kita untuk belajar ekonomi agar dapat memahami produksi dan faktor produksi apa yang telah ada. Jika Anda pembisnis atau mahasiswa manajemen bisnis, sudah tidak asing dengan istilah faktor produksi ini, karena hal tersebut sudah menjadi salah satu unsur yang bisa dilakukan dan dipelajari. Tetapi masih banyak orang yang belum mengerti tentang faktor produksi ini secara mendalam. Tujuan faktor produksi. Faktor produksi harus disediakan oleh produsen sebelum membangun usahanya, karena ini memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Melancarkan produksi. Pertama, tujuannya tentu untuk melancarkan produksi atau produk atau jasa, karena semua sarana dan prasarananya sudah tersedia. Bahkan ini tidak hanya terkait dengan produk-produk saja, tetapi juga dengan proses pemasaran, penggalangan dana modal, manajemen perusahaan, dan lain sebagainya. Karena hal ini, maka faktor produksi memang harus tersedia dengan lengkap. Jangan sampai satu unsur hilang karena akan merusak unsur lainnya. Keuntungan perusahaan. Tujuan kedua adalah untuk memberikan keuntungan pada perusahaan. Ini sudah jelas karena jika faktor tersebut tersedia dan berjalan dengan baik, tentu produk yang dihasilkan juga bagus. Produk sesuai harapan konsumen. Tujuan terakhir ialah produk yang dihasilkan oleh perusahaan lebih sesuai dengan harapan konsumen. Dilihat dari segi kualitas dan kuantitasnya. Ini diperlukan faktor produk yang lengkap juga bermutu tinggi. Jika ini tidak tersedia, maka produk akan disukai oleh pelanggan minimal tepat dengan kebutuhan mereka. Karena tujuan-tujuan inilah, maka faktor produksi harus dimasukkan ke dalam rencana perusahaan. Minimal dapat diketahui sarana seperti apa yang bisa membuat produk sesuai dengan keinginan target pasar. Jika dilihat dari tujuan ini, memang seharusnya manajemen perusahaan mengarahkan faktor ini pada titik prioritas. Karena ini yang bisa mendatangkan kepuasan yang efeknya berjual bisa semakin meningkat. Dan selanjutnya jenis faktor produksi. Di dalam pengembangan bisnis diperlukan faktor produksi yang bagus dan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, dipetakanlah beberapa jenisnya yang harus ada di dalam proses pembuatan produk. Sumber daya alam adalah faktor sumber daya alam, jenis faktor produksi yang termasuk di dalam bahan-bahan mentah untuk dijadikan produk. Bahan mentah inilah yang nantinya akan diolah menjadi barang atau jasa yang akan dipasarkan ke konsumen. Sumber daya alam yang termasuk faktor produksinya diantaranya adalah udara, tanah, air, hewan, tumbuhan, mineral, dan bahan tambang lainnya. Contohnya adalah produk yang berbahan bulu, maka sumber daya alamnya adalah hewan yang berbulu, karena dari bulu hewan inilah yang dijadikan bahan mentah produk. Selanjutnya, sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia juga jenis faktor yang sangat penting, karena tidak mungkin bahan mentah bisa menjadi bahan setengah jadi, lalu produk atau barang, jadi jika tidak ada manusia yang mengelolanya. Maka dari itu sumber daya manusia juga harus ada di dalam perusahaan, terutama yang memang memiliki kompetisi bagus dalam bidang pengolahan produk, termasuk bisa mengoperasikan alat-alat produk. Sumber daya manusia bisa dibilang poin paling penting di dalam produksi, sekalipun ada beberapa argumen kalau kinerjanya sudah bisa digantikan oleh robot. Tetapi tentu dari segi rasa dan jiwa, manusia lebih hebat. Tadi pungkiri rasa dan jiwa ini yang juga membuat produk lebih berkualitas. Selanjutnya modal, sumber daya manusia dan juga sumber daya alam sudah tersedia, tetapi masih belum cukup untuk melahirkan produk yang bagus. Bisa dibilang ini faktor produksi yang tidak lengkap yang hasilnya juga tidak akan memuaskan. Dalam pembuatan produk tersebut membutuhkan modal produksi, membeli bahan mentah, alat produksi, serta untuk membayar tenaga kerja. Maka dari itu, modal juga perlu dimasukkan ke dalam faktor produksi. Jadi, modal juga berpengaruh pada terciptanya produk yang berkualitas dan disukai konsumen. Semakin besar modal yang dimiliki, tentu produk lebih bermutu karena SDM, SDA, dan alat produksi yang digunakan tentu juga hebat. Selanjutnya, kewirausahaan. Faktor kewirausahaan juga perlu dimasukkan ke dalam faktor ini, karena yang menentukan keberhasilan produksi bukan hanya produk, melainkan teknik, strategi, perencanaan, kontrol, dan selainnya. Bahan mentah, SDM, SDA, dan modal sudah tersedia, tetapi tidak ada strategi, rencana, kontrol, dan pengawasan saat produk dibuat. Tentu hasilnya juga tidak akan memuaskan.
Tentunya ini hanya akan menghasilkan produk yang tidak memiliki keunggulan dan tidak laris di pasaran. Maka dari itu, faktor manajemen atau kewirausahaan diperlukan supaya proses produksi berjalan lebih lancar. Selanjutnya, informasi. Sumber daya informasi menjadi salah satu faktor yang juga penting terutama di zaman global semacam ini, yang mana alur lalu lintas informasi semakin cepat dengan adanya internet. Nah, pihak perusahaan harus mengelola faktor ini dengan baik, minimal tidak ketinggalan informasi tentang produk apa yang dibutuhkan masyarakat di saat ini. Kesimpulannya, itulah beberapa penjelasan singkat tentang faktor produksi, pengertian dan jenis-jenisnya yang bisa Anda pelajari dan dipahami.